Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 golongan C program studi gizi klinik akan memaparkan materi tentang komputer, sejarah, dan komponen komputer beserta fungsinya. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa sih itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung dan dalam bahasa Inggris disebut computed. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama. Dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Prinsip kerja komputer diawali memasukkan data dari input device ke dalam memori komputer. Contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, joystick. Lalu data tersebut diolah oleh prosesor yang terdiri dari dua bagian, yaitu control unit, mengontrol semua perangkat yang terpasang, dan arithmetic logic unit, yaitu mengolah data aritmetika serta data logika. Lalu data tersebut disimpan di dalam memori yang terdiri dari ROM atau read-only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan tidak dapat diubah atau dihapus, dan RAM atau random access memory, yaitu memori yang dapat diakses secara random. Yang terakhir yaitu output device. Output device ini menghasilkan keluaran, entah itu keluaran kertas atau keluaran suara, contohnya printer, speaker, plotter. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan lainnya saling bekerja sama. Generasi pertama atau tabung vakum diciptakan tahun 1946 dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya dan beratnya hampir 30 ton. Tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Generasi kedua atau generasi transistor menggunakan teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas dan minim tingkat kegagalan, menggunakan bahasa Fortran dan CBOL. Generasi ketiga atau generasi IC merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard, dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pada masa itu dijual dengan harga murah sehingga orang-orang mampu membelinya. Generasi keempat atau generasi mikroprosesor. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color dan dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386, dan lain-lain. Generasi kelima atau generasi AL, teknologi ini bernama AL yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik dan disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diperkasai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dan standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandainya dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komponen beserta fungsinya. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan. 1. Input atau output device. Input berfungsi untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer, sedangkan output menghasilkan hasil pengolahan data. Perangkat yang dimaksud meliputi keyboard, berfungsi memasukkan data yang berupa huruf, simbol, dan angka. Mouse berfungsi menggerakkan kursor. Monitor berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data. Printer berfungsi mencetak data dari komputer. 2. Storage device atau perangkat penyimpanan
berfungsi menyimpan data dan sistem operasi. Contohnya, disket untuk menyimpan data, hard disk menyimpan seluruh data, CD-ROM membaca dan menulis media. Caching Unit berfungsi melindungi komponen komputer yang ada di dalamnya. Central Processing Unit atau CPU berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas, meliputi memori atau RAM, berfungsi menyimpan data sementara, mainboard untuk tempat memasangkan prosesor, RAM, VGA card, sound card, internal modem, dan lain-lain. Prosesor, kartu VGA untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Power supply untuk mengalirkan listrik ke dalam komputer, dan sound card untuk penghubung alat input atau output suara komputer. Komponen pada komputer yang berikutnya yakni software atau perangkat lunak. Software merupakan program-program komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yakni sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga dapat saling berinteraksi. Yang kedua yakni program utility. Program utility adalah software yang berfungsi untuk mengisi kekurangan dari sistem operasi. Yang ketiga yakni program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang hanya melakukan pekerjaan tertentu. Yang keempat yakni program paket. Program paket adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Yang kelima yakni bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah software khusus yang digunakan untuk membuat program komputer seperti sistem operasi, program paket, program aplikasi, dan lain-lain. Bahasa pemrograman pada komputer ada 3, yakni low-level language, middle-level language, dan high-level language. Komponen komputer yang terakhir yakni brainware atau user. Brainware atau user adalah orang-orang yang menggunakan komputer, seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.